30 Juni 2019, sepasang kakak beradik dalam perjalanan untuk mengunjungi teman mereka. Mereka akan membeli bubble tea di tengah perjalanan, tanpa menyadari bahwa pemberhentian ini akan menjadi kesalahan fatal. Minuman yang komplit ini akan menunjukkan sisi gelapnya. Ini adalah kisah bagaimana bubble tea berubah dari minuman yang ditakuti semua orang menjadi minuman yang digemari di seluruh dunia. Semuanya dimulai dari mutiara tapioka yang berasal dari bahan sederhana ini. Panjang-panjang, besar-besar. Akar singkong, tanaman serbaguna yang berasal dari Amerika Selatan. Untuk membuat mutiara tapioka, akar singkong dikupas, dicuci, dan diparut sebelum pati di dalamnya diekstraksi. Kemudian dihaluskan menjadi bola-bola bulat kecil. Lalu dapat kita temukan di pasar terdekat. Sebelum dikonsumsi, mutiara tapioka direbus selama 30 menit dan didiamkan pada suhu kamar. Dalam waktu 30 menit, jadilah tekstur seperti jelly yang terkenal. Bubble tea juga dikenal sebagai teh mutiara, boba, QQ, atau teh susu. Diproduksi dengan mengawinkan rasa teh yang bersahaja dengan kekayaan susu kental manis. Minuman yang menggugah dahaga ini telah berkembang pesat sejak awal kemunculannya. Namun, sejarahnya sama sekali tidak manis. Minuman ini dipenuhi dengan kebohongan, penipuan, dan beberapa kematian sebelum menarik hati jutaan orang. Asal-usul minuman ini dapat ditelusuri kembali di jalan-jalan yang ramai di Taiwan pada tahun 1980-an. Pemilik kedai teh ini melakukan perjalanan ke Jepang dan melihat orang-orang meminum kopi mereka dalam keadaan dingin. Pemilik kedai teh ini kembali ke Taiwan dan mulai bereksperimen. Dan pada tahun 1983 mulai menjual teh susu dingin kepada para pelanggannya. Namun, manajer pengembangan produk mereka, Lin Hiu Hui, yang menciptakan bubble tea yang kita kenal saat ini, dia membawa makanan penutup berisi mutiara tapioka ke tempat kerja untuk dibagikan kepada rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, saat sedang rapat staf, dia secara tidak sengaja menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai bubble tea dengan menuangkan sisa puding tapioka ke dalam teh susu dinginnya. Karena penasaran, rekan-rekannya melakukan hal yang sama dan mereka menyukainya. Minuman baru ini segera ditambahkan ke dalam menu dan langsung menarik perhatian pelanggan mereka. Bahkan menginspirasi sejumlah pengusaha. Minuman ini mulai dijual oleh kedai-kedai teh terdekat dan dengan cepat menjadi populer di seluruh Taiwan. Tidak lama kemudian, minuman ini menyebar ke seluruh dunia. Namun sayangnya, ketika popularitas minuman ini terus meroket, media memberitakan kekhawatiran tentang kandungan gula dan kafeinnya yang tinggi dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak. Rumah sakit Mount Alvernia Singapura mengeluarkan peringatan untuk tidak mengonsumsi bubble tea karena risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi. Untuk melawan gelombang pertama pemberitaan buruk, teh buah, pilihan bebas gula, dan pengganti non-susu seperti susu almond dan oat diperkenalkan. Konsumen yang sadar akan kesehatan sekarang juga dapat memilih teh hijau atau teh herbal daripada teh susu untuk pilihan yang lebih ringan dan kaya antioksidan. Namun, ini bukan satu-satunya masalah kesehatan yang menjadi berita utama. Bubble tea selanjutnya akan menghadapi skandal yang sangat serius. Pada tahun 2012, mulai beredar rumor bahwa mutiara tapioka dalam bubble tea mengandung karsinogen berbahaya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Aachen di Jerman mengambil sampel bubble tea di barat laut Jerman, menemukan bahwa jejak bahan kimia penyebab kanker ditemukan di bola tapioka. Banyak media memberitakan tentang hasil penelitian ini. Tak lama kemudian, seluruh dunia mengkhawatirkan atas potensi risiko dari minuman yang mereka cintai ini. Dampak dari klaim ini sangat cepat. Pelanggan yang dulunya dengan penuh semangat mengantri untuk mendapatkan minuman manis ini sekarang menghindarinya. Orang-orang di mana-mana mulai khawatir bahwa setiap tegukan bubble tea dapat mendekatkan mereka pada penyakit yang mengancam jiwa. Penjualan bubble tea anjlok dan banyak toko bubble tea di seluruh dunia berjuang untuk tetap bertahan.
Di tengah kekacauan tersebut, beberapa jurnalis mulai mempertanyakan bukti-bukti dalam penelitian tersebut. Mereka menemukan bahwa pada kenyataannya kadar bahan kimia yang berpotensi bahaya dalam mutiara tapioka bubble tea jauh lebih rendah daripada apa yang bisa dianggap berbahaya, dan risiko yang sebenarnya bagi orang-orang yang menikmati bubble tea sangatlah kecil. Dengan kebenaran yang beredar, semua orang tampaknya akan kembali mencari minuman tersebut. Namun, sedikit yang diketahui publik, bubble tea masih belum bisa keluar dari publisitas yang buruk. Laporan tentang orang-orang yang dirawat di ruang gawat darurat karena minuman ini mulai meningkat. Bahkan, ada yang sampai kehilangan nyawa secara tragis. Dalam satu kasus yang dilaporkan dari Cina, seorang remaja mengalami rasa sakit di perutnya yang luar biasa dan tidak dapat mencerna makanan. Hasil CT scan menunjukkan bola-bola kecil itu menyatu, membentuk gumpalan besar yang membutuhkan pembedahan untuk mengeluarkannya. Laporan lain menyebutkan bahwa seorang anak berusia 19 tahun mengalami koma diabetes. Ia telah meminum 2 cangkir minuman manis setiap hari. Kadar gula darahnya 25 kali lebih tinggi dari normal. Dalam kasus terpisah, seorang pemuda di Amerika Serikat membuat dirinya dan teman-temannya ketakutan ketika tersedak mutiara yang kenyal. Dia akhirnya mengalami koma yang diinduksi secara medis. Kemudian ada kisah tragis ini. Gadis muda yang berhenti untuk minum bubble tea bersama kakaknya. Sebuah perhentian yang akhirnya merenggut nyawanya. Saat meneguk minuman favoritnya yang terakhir, mutiara tapioka tersangkut di saluran napasnya, memicu asma yang dideritanya. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dia meninggal dunia. Insiden ini dan banyak kejadian lain yang serupa memberikan gambaran suram tentang bahaya tersembunyi yang mengintai di dalam setiap cangkir bubble tea. Untuk mengatasi hal ini, beberapa vendor memperkenalkan topping yang lebih sehat, seperti buah dan jeli lidah buaya. Dan untuk menghindari bahaya tersedak, boba yang meletup-letup pun menjadi populer. Dengan segala rintangan, bubble tea telah berhasil melewati bayang-bayang negatifnya. Daya tarik kafe bubble tea terus memikat anak muda di seluruh dunia. Pasar global bubble tea pada tahun 2022 bernilai 2,29 miliar dolar. Minuman ini terus melonjak dalam popularitas dan dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Masa lalu yang penuh gejolak dari minuman ini menjadi bukti ketangguhannya, dan hanya waktu yang dapat menjawab bagaimana masa depan bubble tea, minuman yang telah menaklukkan dunia, terlepas dari reputasinya yang mematikan.